Perkenalkan, nama saya Talita Naila Maliki Wijaya dengan NIM G00251174 dari kelompok B1. Jadi saya akan menjelaskan tentang laporan praktikum anatomi 1.3. Laporan praktikum yang pertama tentang dinding abdomen, laporan yang kedua tentang anatomi gaster, yang ketiga tentang appendix vermiformis. Laporan praktikum yang pertama menjelaskan tentang pembagian lapisan dinding abdomen anterolateral dan posterior. Yang kedua, jelaskan mengenai sistem otot yang ada di abdomen. Yang ketiga, jelaskan mengenai organ retroperitoneal dan intraperitoneal. Dinding abdomen terdiri dari anterolateral dan posterior. Pada sisi anterolateral, lapisan paling terluar yaitu ada kulit. Yang kedua, fascia superficialis terdiri dari fascia camfer dan fascia scarpa. Yang ketiga ada fascia profunda. Yang keempat ada musculus et aponeurosis yang terdiri dari musculus obliquus externus abdominis, musculus obliquus internus abdominis, musculus transversus abdominis, musculus rectus abdominis, musculus pyramidalis abdominis, dan lapisan yang kelima ada fascia transversalis. Lapisan yang keenam ada fascia extraperitonealis. Lapisan yang ketujuh ada peritoneum parietal. Yang pertama adalah lapisan yang paling terluar yaitu kulit. Kulit melekat pada struktur yang terletak di bawahnya dengan longgar kecuali pada umbilicalis. Lapisan yang kedua ada fascia superficialis yang terdiri dari fascia converse di dalamnya ada lamina superficialis. Lapisan yang kedua ada fascia scarpa yang terdiri dari lamina profunda. Di atas umbilicalis, kedua lapisan ini bersatu. Dari yang ke arah superior itu terdiri fascia superficialis pectoralis, dan yang ke arah dorsal itu ada fascia superficialis dorsi. Yang selanjutnya ada lapisan fascia profunda. Fascia profunda ini lapisan tipis jaringan ikat yang menutupi musculus dan terletak di bagian dalam fascia scarpa. Yang selanjutnya ada musculi et aponeurosis. Pada bagian valve musculus ada musculus obliquus externus yang terdiri dari ligamen inguinalis. Yang kedua ada musculus obliquus internus. Yang ketiga ada musculus transversus. Pada bagian vertikal musculus sampai ke vagina musculis recti terdiri dari musculus rectus abdominis yang di dalamnya ada intersectiones tendinae dan processus siphoideus umbilicus dan di antara keduanya. Selanjutnya ada musculus pyramidalis. Urutan flat musculus abdominalis dari superficial ke profunda yaitu ada musculus obliquus externus abdominis. Selanjutnya ada musculus obliquus internus abdominis. Yang selanjutnya ada musculus transversus abdominis. Pada bagian fascia extraperitonealis, fascia ini memisahkan antara fascia transversalis dengan peritoneum. Fascia ini berisi jaringan lemak yang terdiri dari fascia ke arah sisi anterior tubuh disebut preperitonealis. Yang kedua, fascia ke arah posterior tubuh disebut retroperitonealis. Terdapat viscera retroperitonealis dan viscera intraperitoneal. Lapisan yang selanjutnya ada peritoneum parietal. Pada bagian peritoneum ada peritoneum parietal dan peritoneum visceral. Selanjutnya ada cavum peritonei. Terdiri dari tiga yaitu cavum peritonei mayor, cavum peritonei minor, dan foramen epiploica winslowi. Yang selanjutnya ada bagian dinding abdomen posterior. Terdiri dari kulit, fascia superficialis dorsi, muskulusnya yang terbagi menjadi 4 lapisan, yaitu lapisan pertama musculus latimus dorsi, lapisan kedua ada musculus obliquus externus abdominis, musculus erector spinae, musculus longissimus dorsi, musculus serratus posterior inferior. Lapisan ketiga ada musculus multifidus, yang kedua ada musculus interspinalis, yang ketiga ada musculus obliquus internus abdominis. Lapisan yang keempat ada musculus quadratus lumborum, yang kedua ada musculus iliopsoas, yang ketiga ada musculus transversus abdominis.
Yang selanjutnya ada lapisan fascia extraperitonealis atau jaringan lemak. Yang terakhir ada peritoneum parietal. Selanjutnya pada organ retroperitoneal terdapat viscera retroperitoneal yang disingkat sebagai Sedgwicker, yang dari S-nya suprarenal gland, yang A-nya aorta, yang D-nya duodenum kecuali pars superior, P-nya pankreas kecuali cauda, U-nya ureter, C-nya colon ascendens et descendens, K-nya kidney, E-nya esophagus, dan R-nya rectum. Pada organ intraperitoneal terdapat viscera intraperitoneal terdiri dari organ gaster, duodenum pars superior, yeyunum, ileum, appendix vermiformis, colon transversum, colon sigmoida, cauda pankreas, lien, dan hepar. Laporan praktikum yang kedua yaitu menjelaskan anatomi gaster beserta sphincter yang ada di gasternya. Nah, gaster terdapat 4 bagian yaitu fundus gastricum, pars cardiaca, corpus gastricum, sampai plica gastrica. Yang keempat ada pars pylorica. Terdiri di dalamnya ada gastroesophageal sphincters, musculus sphincters pylori, curvatura gastrica major sampai omentum magnus. Yang keempat ada curvatur gastrica minor sampai omentum minus. Yang selanjutnya ada orificium cardiacum setinggi VTH 11, orificium pyloricum setinggi VL1. Laporan praktikum yang ketiga itu jelaskan letak-letak appendix, letak yang paling umum, cara pengukuran beserta nama garis dan titik pengukurannya. Appendix vermiformis menurut garis Monreg picture diukur dari sias dextra ke umbilicus. Pangkal appendix terletak 1/3 lateral garis Monroe picture yang disebut sebagai titik MC Burney. Yang kedua ada menurut garis Lange diukur dari sias dextra sampai sias sinistra. Ujung appendix adalah pada titik 1/6 lateral dextra. Variasi letak appendix itu ada appendix retrocaecal yang paling umum. Yang kedua ada appendix postialis. Yang ketiga ada appendix pelvicum. Yang selanjutnya ada appendix praelealis. Yang terakhir ada appendix subcaecalis. Nah, sekian dari saya. Terima kasih.